Bismillahirrahmanirrahim. Li khabaris syaikhaini, yaitu atas khabar, yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua ulama hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa sabda Rasulullah? Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza dakhala, apabila masuk, ahadukum, salah seorang kalian, al-masjida, ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah kamu duduk, hatta yusalliya, sehingga salat rak'ataini, sebanyak 2 rakaat. Namanya salat sunnah tahiyatul masjid. Kata Imam Al-Asnawi, tahiyat itu ada 4 ya. Qala Al-Asnawiyyu at-tahiyyatu arba'un. Penghormatan itu ada 4. Jadi tahiyatul masjid berarti memberikan penghormatan kepada masjid. Nah, kalau mushola tahiyatul masjid juga ya. Masjid mushola itu di kita, kalau di Arab sana masjid semua. Nah, tahiyat itu 4 macam. Pertama, tahiyatul masjidi bis sholati. Penghormatan ada 4 macam. Pertama, menghormati masjid dengan sholat sunnah, namanya tahiyatul masjid. Wal baiti bit tawafi, ay tahiyatul baiti bit tawafi. Menghormati Baitullah, menghormati Ka'bah itu dengan tawaf. Jadi kalau masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, mau sholat tuh ya, mula-mula ya tawaf dulu. Nah, tawaf itu gantinya tahiyatul masjid. Kemudian di kitab Bapak nggak ada, nih adanya di kitab saya. Wal harami bil ihrami, ay wa tahiyatul harami bil ihrami. Menghormati tanah haram yaitu Makkatul Mukarramah, bil ihrami, dengan menggunakan pakaian ihram. Masuk kota Mekah, mula-mula masuk ke Mekah itu harus pakai pakaian ihram. Ngambil mikot pakai pakaian ihram, berangkat masuk ke Mekah, namanya tawaf qudum ya. Tawaf kedatangan. Itu tahiyatul haram, memberikan penghormatan kepada tanah haram. Wa mina birrami, ay tahiyatu mina birrami. Kalau memberikan penghormatan di tanah Mina, maka penghormatannya dengan lempar batu. Wazida alaihi tahiyyatu arafatin bil wuqufi. Ditambahkan di sini ya, menghormati kampung Arafah, yaitu dengan cara wukuf, khususnya orang ibadah haji, karena haji itu puncaknya adalah wukuf, sehingga orang haji nggak wukuf, hajinya nggak sah. Al hajju Arafatah. Wa tahiyyatu liqa'il muslim, penghormatan kalau ketemu sesama muslim dengan cara apa? Bisalam, dengan mengucap salam. Nah, itu namanya tahiyyat. Maka tahiyatul masjid berarti memberikan penghormatan kepada masjid. Sehingga kalau masuk ke masjid atau musholla, jangan duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Watafutu tahiyyatu bil julusi at-tawili. Watafutu, dan kepotan ya, kelewat ya, atau sudah tidak bisa dilaksanakan, terlewatkan atau selesai waktunya, at-tahiyyatu, melaksanakan tahiyatul masjid, bil julusi at-tawili, dengan sebab dia sudah duduk dalam waktu yang lama. Wa kadza al-qasiri, begitu pula duduk dalam waktu yang pendek, yang sebentar. Illam
yashu au yajhal, apabila dia tidak lupa atau jahil, tidak mengerti. Wa yulhaqu, dan dimulhaqkan, disamakan, bihima, pada keduanya, yaitu lupa dan jahil, alal aujuhi, atas beberapa pendapat, ma law ihtaja lisyurbi fayaqudu lahu qalilan summa ya'ti biha, apa-apa yang dia berhajat ketika sudah masuk ke dalam masjid, seperti minum, ambil air minum, kemudian dia duduk di masjid minum, ya, qalilan, sebentar, ya, summa ya'ti biha, kemudian bangun lagi. La bituli qiyamin, dan tidak membatalkan sholat tahiyatul masjid apabila orang itu berdiri lama di masjid. Datang berdiri, mungkin ngobrol atau apa, atau ngelihat-lihat apa ini, keramik yang pada cecel, atau apa itu, jendela yang pada keropos gitu ya. Nah itu sepanjang dia belum duduk, maka masih boleh sunnah tahiyatul masjid. Au i'radin anha, atau berpaling, ya, dari tahiyatul masjid. Jadi salat sunnah tahiyatul masjid itu syaratnya kita masuk ke masjid lalu kita belum duduk di masjid. Kalau sudah duduk walaupun sebentar, maka lewat sudah sunnah tahiyatul masjid, lewat. Umpamanya karena di pojok situ ada dispenser, ya, terus kemudian habis wudu duduk ngambil air minum, maka itu sudah termasuk, sudah julus, ya, termasuk sudah tafutut tahiyah, ya, sudah terlewatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Waliman ahrama biha, waliman, dan bagi orang yang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ahrama, takbiratul ikhram, ya, akhrama, melaksanakan takbiratul ikhram, biha, dengan sunnah tahiyatul masjid, qaiman, dengan cara berdiri, al-qu'udu li'itmamiha, kemudian duduk untuk menyempurnakannya boleh, ya. Kakinya pegel nih, ya, datang ke masjid mau tahiyatul masjid, kalau tahiyatul masjidnya duduk nggak sah, karena berarti sudah duduk. Caranya bagaimana? Rakaat pertama begitu takbir berdiri, nggak usah rakaat pertama dah, pokoknya takbirnya berdiri. Sesudah takbir Allahu Akbar berdiri, deprok nggak apa-apa, nah, karena ini ikroman, ya, tahiyatan, ya, penghormatan kepada masjid. Wa kuriha, dan dimakruhkan, tarkuha, meninggalkan tahiyatul masjid, min ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Orang nggak ada udzur, waktu masih longgar, nggak dekat maghrib, nggak dekat menjelang zuhur, ya, nggak dekat zuhur, ada kesempatan sholat tahiyatul masjid, nggak dikerjakan, berarti dia mendapati makruh, ya. Makruh itu lawannya sunnah. Kalau sunnah, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan rugi. Kudu diganti itu artinya, ya. Sebab kalau tidak berdosa, orang akhirnya ninggalin sunnah. Sunnah itu bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan rugi. Nah, ya. Kalau makruh sebaliknya, bila dikerjakan, bila ditinggalkan berpahala, ya, bila dikerjakan rugi. Nah, karena makruh itu kuriha, sesuatu yang tidak disenangi. Kita datang mau sholat duhur, tinggal sekian detik masuk waktu duhur, udah berdiri aja dulu, ya.
sampai masuk waktu adzan duhur. Selesai adzan duhur kita sholat. Sholatnya apa? Enggak tahiyatul masjid lagi, tapi qobliyah duhur. Tahiyatul masjidnya kemana? Udah masuk tuh ke qobliyah duhur, gitu. Ya, jadi tahiyatul masjidnya masuk di qobliyah duhur dengan syarat datang nggak deprok, berdiri, ya, sampai adzan selesai. Kemudian selesai adzan kita sholat sunnah qobliyah duhur, maka sholat tahiyatul masjidnya masuk di situ. Nanti ada keterangan di bawahnya. Naam, ya, iya, boleh. In qaruba qiyamu maktubati jum'atin aw ghairiha. In qaruba artinya tidak menjadi makruh. In qaruba apabila dekat qiyamu maktubati jum'atin dalam mendirikan salat wajib berupa salat Jumat au ghairiha atau selain daripada salat Jumat. Kita datang pas qomat, bisa nggak tahiyatul masjid? Boro-boro tahiyatul masjid, ya, qobliyah aja kelewat, ya. Nah, yang lalu kita sudah dapati kalau qobliyah lewat bisa dikerjakan sesudah sholat yang dimaksud, ya, sholat duhur datang udah qomat, wah nggak kebagian qobliyah ini, nah, udah qobliyahnya dikerjakan sesudah sholat duhur, berarti qobliyah dulu 2 rakaat baru ba'diyah 2 rakaat. Asar datang mau qobliyah asar, udah qomat, sholat kita asar makmum. Selesai sholat kita melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Lah itu kan sudah sholat asar, emang boleh kok, ya, dibolehkan seperti itu, ya. Boleh qobliyah asar dikerjakan sesudah sholat asar, tapi karena sebab kepotan tadi, ketinggalan waktu, boleh. Hah? Iya, asar kan nggak ada ba'diyah. Iya. Ada apa? Sunnah lain apaan? Iya. Kan ini tadi kan tahiyatul masjid yang kita bahas. Terus datang, ya, jangankan tahiyatul masjid, qobliyah aja nggak kebagian. Nah, maka nanti qobliyahnya sesudah sholat fardu. Nah, terus bagaimana urusan itu tahiyatul masjid? Ya, urusan Allah dah. Nanti kembali kepada niat, ya. Niatan awalnya pingin tahiyatul masjid, qobliyah, terus sholat fardu berjamaah. Tapi kalau umpamanya kita qobliyah, kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam, rugi kita, ya, ngejar sunnah kecil meninggalkan sunnah yang besar. Tapi kalau ba'diyah nggak bisa dikerjakan sebelumnya, ya. Saya mau ba'diyah duhur, tapi ini imamnya nggak datang daripada nganggur, biarin dah ba'diyah duhur dulu, ntar habis sholat duhur berarti nggak ba'diyah lagi, nggak boleh, ya. Tapi kalau qobliyah kelewat boleh, kalau ba'diyah mendahulukan nggak boleh, karena kan belum sampai waktunya. Paham? Nah, ini tentang salat tahiyatul masjid. Kalau dekat dengan mengerjakannya salat fardu seperti salat Jumat atau salat yang lain, maka jangan memaksakan diri untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Sekarang kasusnya begini. Kita datang salat Jumat, khatib udah naik ke mimbar. Sebaiknya duduk atau sholat sunnah apa tahiyatul masjid? Ayo, duduk apa sholat? Sholat apa duduk? Bingung dah. Ini ada hadis, ya. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi bersabda wa huwa qa'idun 'alal mimbar yaumal jum'ati. Nabi sedang duduk. Jadi sesudah ucap salam ya, Nabi duduk, kemudian kan ada muadzin tuh ya. Nah, Nabi belum berdiri. Ya. Lalu tiba-tiba datang seseorang namanya Al-Ghidfani, li Sulaikin Al-Ghidfani, namanya Sulaik bin Ghidfani. Lamma qa'ada qabla ayyusalliya, itu Sulaik tahu-tahu deprok aja. Rasulullah lihat, kata Rasulullah, kum fasalli ya, kum fasalli atau kum farka' rak'atain, bangun sholat dulu 2 rakaat. Nah, ini namanya jahil. Orang itu jahil, nggak ngerti. Berarti sekalipun khutbah sedang berlangsung, kalau kita baru datang tetap disunatkan tahiyatul masjid gitu. Jadi sholat apa duduk? Sholat. Duduk apa sholat? Nah, udah serentak jawabannya. Kalau tadi masih bingung gitu. Nah, ini gunanya ngaji ya. Fungsinya ngaji ya. Boleh tahiyatul masjid lagi. Iya. Iya. Mau keluar masuk tahiyatul masjid lagi, tahiyatul masjid boleh. Boleh. Iya. Cuman kata orang, tuh orang kenapa ya? Mondar mandir gue sholat lagi, balik lagi keluar sholat lagi. Iya. Iya. Hah? Yang penting jangan duduk. Kecuali tadi ya, jahil, memang dia nggak ngerti gitu. Kalau sudah dekat masuk waktu, upayakan jangan sholat sunnah tahiyatul masjid ya, sampai benar-benar sudah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat, dengar azan, kita sholat sunnah. Sholat sunnahnya adalah qobliyah. Kalau yang ada qobliyahnya, baru kemudian ya, sholat berjamaah. Tahiyatul masjidnya mana? Udah masuk pada sholat sunnah qobliyah. Wa khasyiya law ishtaghala bit tahiyyati fawata fadilatit taharrumi intadarahu qa'iman. Wa khasyiya, dan khawatir, law ishtaghala, apabila sibuk seseorang bit tahiyyati, dengan mengejar salat tahiyatul masjid, fawata fadilatit taharrumi, maka dia akan kehilangan keutamaan takbiratul ihram yang berbarengan dengan imam. Intadarahu, maka menunggunya dia qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi kalau waktunya sudah mepet, umpamanya kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah kemudian qomat, maka jangan maksain diri. Nah, kalau begitu, ketika ada orang iqamat, masih ada orang sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah, siapa yang disalahkan? Nah, ini pertanyaan lagi. Siapa yang perlu dipersalahkan? Ya, muadzinnya atau orang yang sholat tahiyatul masjid. Lihat dulu, kalau orang datangnya sudah lewat waktu, misalnya maghrib jam 6-10 menit, dia datangnya 6:30, masih maksain tahiyatul masjid, mentang-mentang belum qomat, tinggal ya. Jangan orang banyak kalah dengan satu orang. Tapi kalau baru azan, orang qobliyah belum selesai, udah tepuk-tepuk tangan, nah ini yang kagak beres nih. Hah? Sering begitu di sono-sono ya. Iya, sini-sini. Oh gitu. Iya. Tepuk-tepuk tangan. Baik.
1 menit. Pokoknya jangan sampai sholat kita terputus oleh azan, khususnya waktu yang dilarang sholat, yaitu masuk waktu zuhur sama masuk waktu maghrib. Tunggu sampai jelas zuhurnya, sampai jelas maghribnya. Tapi kalau misalnya kita mau sholat isya, datang kita sholat sunnah tahiyatul masjid, tiba-tiba azan, terusin, karena tidak ada larangan waktu untuk sholat. Paham? Ya. Tapi kalau zuhur sekiranya udah deket azan, kita sholat baru serakaat azan, tungguin. Kalau pingin dapat kesunahan, jangan dulu gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau sebelum azan saya sudah hadir, itu kadang saya sengaja ya diri nyender gitu. Nah, ini ilmunya dari sini. Sebab kalau sudah duduk, nanti kalaupun qobliyah kita kerjakan, berarti tahiyatul masjidnya nggak masuk di situ. Begitu, ya. Masih bengong aja kayaknya. Ya. Nah, terusin dulu. Jadi harus lebih mementingkan mengikuti takbiratul ihramnya imam ketimbang maksain diri tahiyatul masjid atau qobliyah, sunnah qobliyah. Intadharahu qaiman, menunggunya sambil berdiri. Wa yusannu, dan disunatkan, liman, bagi orang, lam yatamakkan, yang tidak mampu untuk menunggunya, minha, daripada tahiyatul masjid, walau bihadasin, ya, sekalipun misalnya karena hadas, ayyakula subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim arba'an. Oh, ini ada caranya. Kalau kita pingin tetap dapat pahala, padahal adzan kita baru wudu, ya, adzan kita baru wudu, nggak mungkin tahiyatul masjid, ya, qobliyah aja terburu-buru. Maka begitu sudah wudu selesai, si muadzin qomat, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali. Pahalanya sama. Ini saya ajarin juga nih, kalau bapak sholat, ya, di masjid yang azannya sekali, ya, kita kan datang sholat sunnah nih, yang adanya 2 kali dulu, ya, kita datang sholat sunnah. Adzan pertama, adzan masuk waktu zuhur, kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah, rapi sholat sunnah, beres, terus Bilal bersolawat, ya, imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Sesudah itu ya, Bilal adzan lagi, ya, adzan lagi. Nah, selesai adzan lagi kita sholat nggak? Enggak, karena kita sudah sholat tadi sesudah adzan. Tapi coba kalau yang adzan sekali, kita datang sholat sunnah, ya, tahiyatul masjid, terus kemudian imam naik ke mimbar. Bilal nggak pakai baca sholawat, biasanya yang begitu. Pengumuman kepada Bapak Khatib, karena sudah masuk waktu, dipersilakan naik ke mimbar. Naik ke mimbar, ucap salam, azan. Berarti ini azan adalah azan masuk waktu, bukan azan kedua naikkan khatib ke mimbar, ya, azan masuk waktu. Nah, sesudah azan kan selesai, khatib langsung berdiri, ya. Kita kapan sholat sunnahnya?
Jangan maksain sholat sunnah. Terus bagaimana supaya pahala sunnahnya nggak hilang? Begitu muadzin selesai adzan, kita jawab adzan beres, khatib belum mulai membaca hamdalah, baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali. Enggak kehilangan 2 rakaat salat sunnah. Tuh. Nah, ini mau dapat dari mana kalau nggak ngaji? Makanya masih banyak orang maksain ya. Saya khotib di adzan 1, sebentar, saya khotib di adzan 1. Begitu saya alhamdulillah, mereka pada bangun pada sholat sunnah, kan ganggu. Nah, itu. Nah, kalau yang tahu, oh cukup baca tasbih sebanyak 4 kali. Ya, gimana dah? Di bulan Ramadan kan orang banyak tidur di masjid. Jadi dia berwudu, bisa tuh kayak ke masjid. Iya. Bisa. Dia misalnya habis sholat duhur, ya. Habis sholat duhur tiduran, ya. Terus mendekati masuk waktu asar atau belum masuk waktu asar, tapi dia mau tadarus misalnya sambil nunggu masuk waktu asar. Ini Ramadan. Dia ambil wudhu, dia masuk tahiyatul masjid, bisa. Diperbolehkan seperti itu. Dari dalam keluar, masuk lagi ke dalam tahiyatul masjid lagi. Iya. Keluar lagi, masuk lagi tahiyatul masjid lagi. Boleh. Ya tadi kan dibilang ada sampai ada orang kebingungan, itu orang ngapain mondar mandir salat lagi. Boleh ya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan li khatibin ya, bagi khatib dakhala waqtul khutbati, dakhala manjing apa waktul khutbati, waktune khutbah, dakhala waktul khutbati, sudah masuk waktu khutbah ya. Wali muridi tawafin dakhalal masjidah la li mudarrisin ya, khilafan li ba'dihim. Dimakruhkan bagi khatib sudah masuk waktu Jumat, dia datang pakai tahiyatul masjid, itu makruh. Khatib datangnya telat ya. Padahal ya, sudah masuk waktu Jumat. Jadi orang-orang nungguin dia sholat sunnah dulu ya. Tapi kalau datangnya pas bareng dengan orang-orang sedang sholat, nah nggak masalah. Ini yang menjadi masalah, orang-orang nungguin dia sholat sunnah. Udah begitu maksain sholat sunnahnya 4 rakaat ya, padahal apa itu Bilal sudah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah atau Rasulillah gitu. Nah, udah selesai itu ya. Kotak amal juga sudah muter. Ini khatib masih sholat sunnah aja. Nah, itu makruh. Wali muridi tawafin dakhalal masjid atau orang yang menghendaki tawaf masuk ke dalam masjid. Dia kebiasaan di kampungnya kalau masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau masuk Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid, langsung muter tawaf ya. Maka kalau tahiyatul masjid menjadi makruh, sebab lebih tinggi derajatnya ya tawaf ketimbang tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid ngormatin masjidnya, kalau tawaf ngormatin Ka'bah. Jadi beda. La li mudarrisin, tidak termasuk makruh bagi mudarris, orang yang mau ngajar ya. Ya misalnya saya datang belakangan, bapak-bapak sudah sampai ya. Saya datang sudah pada selesai sholat maghrib. Nah, saya tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, itu nggak apa-apa ya. Karena tidak mengganggu pada pekerjaan ibadah
dari sisi waktu. Ya. Maka kadang-kadang kalau giliran ngaji siang tuh ibu-ibu atau pengajian yang lain, saya sengaja datang lebih awal, ya saya sholat sunnah dulu tahiyatul masjid, rapi baru masuk. Cuman yang jelas-jelas masjid, yang musola, takutnya orang pada salah paham. Itu Ustaz bagaimana sih? Kok tahiyatul musola? Apa udah jadi masjid kali? Gitu. Jadi untuk menghindari itu, ya kita juga tidak membimbing jamaah untuk nawaitu an a'takifa ya, fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita nggak bimbing juga kalau di musola. Bapak niat masing-masing. Takutnya begitu kita nyebut fi hadzal masjidi, loh dari kapan lo jadi masjid? Gitu. Baik. Qobliyah dengan qobliyah. Qobliyah zuhur afdolnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Mau ngambil afdol 4 rakaat boleh. Qobliyah asar afdolnya 4 rakaat, ba'diyahnya nggak ada. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib cukup 2 rakaat. Tapi nanti ada sholat sunnah yang afdol dikerjakan sesudah sholat maghrib dan sebelum masuk waktu isya. Nanti ketemu pelajarannya. Ba'diyah isya mau ngambil 2 rakaat, mau disempurnakan 4 rakaat boleh. Ya, yang 4 depan 4 belakang 4 yang pasti sholat duhur kalau waktunya memang memungkinkan bagi kita. Demikian. Khilafan li ba'dihim, khilafan berbeda pendapat li ba'dihim bagi sebagian mereka. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini terkait dengan masalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Berarti orang masuk masjid, orang masuk musola itu utamanya adalah dia sudah punya wudu, pakaiannya sudah rapi. Ya. Kalau bapak-bapak sih begitu. Ya. Tapi kalau emak-emak di bulan Ramadan nggak begitu. Ya. Kalau ibu-ibu bulan Ramadan pakaian sholatnya datang duluan. Ya, sejadah mukena taruh duluan, ngecup tempat. Untung bapak-bapak nggak ngikutin. Kalau bapak-bapak ngikutin berarti bajunya, sarungnya, sejadahnya udah taruh di situ. Dari rumah pakai kolor sama kaos dalam doang. Untung cuma ibu-ibu yang begitu. Baik. Ya. Boleh. Salat sunnah 4 rakaat sekaligus boleh. Ya. Kalau 4 rakaat sekaligus 1 kali tahiyat, ya, tidak 2 kali tahiyat. Salat sunnah itu yang bagus masna, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi seandainya dikerjakan 4 rakaat 1 salam boleh. Contohnya Rasulullah qiyamul lail, ya, bulan Ramadan itu salat tarawihnya. Ya, ada yang mengatakan 4 rakaat 4 rakaat. Ada yang mengatakan sholat tarawihnya Rasulullah 22, witirnya yang 11 itu dikerjakan 4-4-3. Nah, maka kalau orang sholat tarawih mengerjakannya 4-4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, berarti baru sholat witir, karena itu cara witirnya Rasulullah. Ya, jadi sholat sunnah dikerjakan 4 rakaat itu 4 rakaat 1 salam boleh. Tapi kalau mengerjakannya 4 rakaat 1 salam itu tahiyatnya cukup 1 kali. Dan sunnatnya setiap rakaat semuanya ada baca surah walau ayatan,
sekalipun satu ayat. Ya, misalnya Ba'diyah Isya 4 rakaat 1 salam. Ya, rakaat pertama sesudah Fatihah kulhu. Rakaat kedua ya, rakaat pertama kul huwallahu ahad ya. Rakaat kedua Allahus samad. Rakaat ketiga lam yalid walam yulad. Rakaat keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh, tapi ya jangan bakhil lah ya. Ya baca Quran aja cuman 1 ayat, ngambil yang pendek lagi. Ntar itu masih kepanjangan. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ya. Yang kedua Toha, ketiga Yasin, keempat Nun. Ya Allah. Waktu ya? Ada waktu belum? Ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا